Ketika saya sakit itulah yang membuat saya merasa bahwa hidup saya tidak berguna. Saya merasa hidup saya tidak berarti. Ketika ada telinga nempel tapi nggak bisa dipakai, kemudian tangan ada tapi tidak bisa digunakan, saya nggak bisa cuma jadi teman, saya nggak bisa cuma sekedar bergaul, tapi saya harus coba menjawab salah satu tantangan hidup mereka, yaitu bekerja. Mereka punya kemampuan yang berbeda-beda, jadi pada dasarnya kami jadi menyadari dan orang-orang juga jadi tahu bahwa ternyata mereka tuh bisa loh berkarya, mereka bisa bekerja, hanya mereka butuh wadah dan juga butuh kesempatan supaya mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka. Langsung ke toko ya? Iya. Rul, udah selesai, Rul? Halo, saya Ratnawati Sutejo, saya pendiri dari Precious One. Kesibukan saya sehari-hari ya selain bertemu dengan masyarakat, memperkenalkan karya Precious One, dan juga kami mempunyai program-program tentunya yang berhubungan dengan teman-teman disabilitas, dan saya juga masih kadang membantu ide untuk beberapa produk di Precious One. Ya, Precious One adalah sebuah wadah untuk membantu pemberdayaan teman-teman disabilitas agar mereka bisa terus berkarya dan mereka bisa merasa berarti hidupnya. Jadi Precious One fokus di teman-teman disabilitas, dan saat ini kami sudah membantu bersama dengan teman disabilitas tuli, kemudian netra, fisik, dan juga Down syndrome serta autis. Kenapa saya mempekerjakan dan bergaul dengan teman disabilitas? Karena waktu itu saya sempat sakit ya di tengah saya bekerja di tempat lain, dan ketika saya sakit itulah yang membuat saya merasa bahwa hidup saya tidak berguna. Saya merasa hidup saya tidak berarti ketika saya harus istirahat selama 2 bulan. Dan padahal anggota tubuh saya normal gitu, cuman saya tidak punya kekuatan untuk melakukan pekerjaan, dan di situ timbul di dalam hati dan pikiran saya bagaimana kehidupan orang disabilitas yang sebenarnya. Mereka ada telinga nempel tapi nggak bisa dipakai, kemudian tangan ada tapi tidak bisa digunakan, dan itu menjadi sebuah pemikiran ya, sesuatu yang sebelumnya saya nggak pernah peduli, bahkan tidak pernah terpikir lah gitu ya. Dan lalu saya bernasar sama Tuhan, dan waktu saya bernasar itu saya bilang, Tuhan, kalau saya diberi kesempatan hidup lebih lama, saya ingin sekali bergaul dengan mereka. Bergaul artinya berteman, ngobrol, pengen tahu kehidupan mereka, dan waktu itu saya bernasarnya seperti itu. Dan ketika ya singkat cerita saya sembuh, lalu saya belajar bahasa isyarat dulu ya, dan setelah belajar baru bertemu dengan teman tuli. Saya merasa pede karena saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Ketika saya berkomunikasi dengan mereka, disitulah saya tahu hidup mereka susah, hidup mereka sulit. Mereka berkata mereka pengen bekerja, mereka sudah melamar tapi tidak pernah dipanggil karena mereka tidak bisa mendengar. Dan akhirnya dari situ ada suara lagi yang berkata di hati saya bahwa saya nggak bisa cuma jadi teman, saya nggak bisa cuma sekedar bergaul, tapi saya harus coba menjawab salah satu tantangan hidup mereka, yaitu bekerja. Jadi itulah awal mula Precious One, dimulai dari 1 orang, dan dari cuma 2 produk yang kami buat, karena dulu saya tidak mengerti tentang ide bisnis itu seperti apa, saya nggak ngerti tentang manajemen HRD itu seperti apa, saya nggak ngerti cara jualan, saya nggak ngerti semuanya tentang usaha. Tapi waktu itu saya belajar melangkah 1 langkah yang Tuhan bukakan, dan saya mulai langkah berikutnya. Jadi dari situlah saya belajar
akhirnya kami mengerti tentang kehidupan mereka dan bagaimana saya harus menjual produk kami, bagaimana orang bisa mengerti tanpa harus merasa aku beli produk Precious One karena belas kasihan, dan itu semua sudah dihilangkan karena kami ingin karya yang kami buat ini orang beli karena sebuah kualitas. Karena kalau belas kasihan dia beli cuma satu kali, habis itu dia nggak akan beli. Tapi ketika kita punya kualitas, orang pasti akan membelinya berkali-kali. Tantangannya bahkan sampai sekarang ya, saya juga masih terus gitu ya, bagaimana mengubah mindset dari teman-teman disabilitas khususnya tuli gitu. Karena mereka memiliki keterbatasan tidak mendengar gitu ya, otomatis banyak informasi atau pemahaman yang mereka juga perlu waktu untuk bisa mengerti. Jadi kalau ditanya tantangannya salah satunya itu. Dan buat saya, kita pun untuk mengerti sesuatu perlu diberitahu berkali-kali ya. Dan apalagi mereka teman disabilitas ya, dengan khususnya yang tuli, karena mereka tidak mendengar, otomatis menjelaskan satu kata atau satu rangkaian kalimat itu saya harus punya contoh, saya harus memberikan contoh, dan saya harus memberikan contoh yang sehari-hari di kehidupan gitu, dan itu tantangan besar tentunya buat kami. Impian saya adalah saya kepengen punya satu tempat yang besar dan ingin menjadi inspirasi buat banyak orang, di mana di dalamnya semua orang disabilitas mereka bisa berkarya, mereka bisa menunjukkan potensi mereka, dan tentunya orang datang bukan karena belas kasihan seperti yang tadi saya sampaikan, tapi setiap orang yang datang mereka dapatkan semangat dari teman-teman disabilitas. Dan juga mereka dapatkan inspirasi dari kehidupan mereka, bahwa perjuangan hidup setiap kita itu tidak selesai dan terus harus berjuang. Kalau mereka aja yang memiliki keterbatasan mereka bisa maksimal dalam hidupnya, lebih-lebih kita sebagai manusia yang diberi titipan Tuhan sempurna secara fisik ya, lengkap secara fisik, kita harusnya hidupnya juga lebih maksimal.